Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya tertarik membahas satu saham. Saham ini cukup menarik karena harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jika kamu lihat dalam 10 tahun terakhir, harganya yang sempat menyentuh angka 20-an ribu, kini mengalami penurunan dengan sangat signifikan. Jika kamu lihat berdasarkan data price performance yang ada di aplikasi Stockbit, harga saham saat video ini dibuat bergerak pada angka yang relatif rendah. Nah, menariknya untuk laba di tahun 2025 hingga Q1, perusahaan ini menghasilkan laba yang mengalami kenaikan dari 326 menjadi 643 miliar pada Q1 tahun 2025. Itu artinya kenaikannya cukup signifikan. Mari coba kita hitung untuk kenaikan laba di Q1 tahun 2025. Nah, terjadi kenaikan laba sekitar 90-an% dibandingkan Q1 tahun 2024. Jika kita melihat data setahunnya, maka diproyeksikan terjadi kenaikan laba. Tapi ingat, ini juga belum pasti karena kita hanya mengacu kepada data Q1. Kita harus menunggu data Q2 hingga Q4 agar supaya hasil menjadi lebih akurat. Sekarang mari coba kita lihat laba historikal di masa lalu. Nah, menariknya perusahaan ini menghasilkan laba yang cukup besar di Q1 tahun 2025 dibandingkan data Q1 tahun 2016 hingga tahun 2024. Untuk gross profit marginnya juga tinggi dengan angka 68% dan net profit margin 26%. Dari aspek dividen juga saham ini menarik, tapi kita akan bahas sebentar. Kita lihat dulu dari sisi harga sahamnya. Bisa kamu lihat harga sahamnya pernah menyentuh angka di atas 20-an ribu. Tapi kita gunakan saja misalkan di angka 17 ribu. Dan kini harga saham sudah berada pada angka 1730. Artinya terjadi penurunan yang sangat signifikan dibandingkan harga yang cukup tinggi yang pernah dicapai oleh perusahaan ini. Oh iya, saham yang kita bahas adalah saham LPPF dengan harga saham 1730 saat video ini dibuat. Di tahun 2025, harganya mengalami kenaikan 23%. Kita lihat dari aspek PBV-nya dulu seperti apa. Untuk PBV, sayangnya PBV saham ini cukup premium jika dibandingkan dengan angka harga sahamnya. Nah, mari coba kita lihat di sini. Untuk book value per share atau modal per lembar di angka 445, sedangkan harga sahamnya 1730. Artinya harga saham dijual lebih mahal dibandingkan modal per lembar yang saham ini miliki. Sekarang mari kita lihat dari aspek dividennya. Berhubung aspek dividen merupakan hal yang menarik dari saham LPPF ini. Dividen terakhir yang dibagikan di tahun 2025 adalah Rp300 per lembar saham. Dan jika kita bagi dengan harga saham 1730, akan diperoleh dividen yield sekitar 17%. Angka yang sangat menarik untuk saham seperti LPPF ini. Tapi pertanyaannya, apakah hal itu bisa berlangsung dalam jangka panjang atau hanya bersifat musiman saja? Kita lihat dari sisi historikal dividennya. Jika kamu lihat data yang ada ini, dividen per share untuk saham LPPF ini cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Memang, di tahun 2025 ini, dividen per share-nya mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2024. Tapi ingat, pada tahun 2023, angka dividen per share-nya pernah lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Nah, menariknya, saham ini cukup konsisten membagi dividen setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Katakanlah dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Karena pada tahun 2020 berdasarkan data di aplikasi Stockbit, mereka sempat absen bagi dividen. Mari coba kita lihat dari aspek stock splitnya. Ternyata tidak ada data di sini sehingga untuk angka dividen per share ini bisa kamu lakukan perhitungan. Tapi ingat, kamu harus cross-check lagi di sumber resminya untuk memastikan data ini valid. Ada hal menarik juga yang bisa kita pertimbangkan dari aspek dividennya. Mari coba kita jumlahkan. Nominal dividen per share tahun 2021 sampai tahun 2025. 100 ditambah 250, ditambah 525, ditambah 200, ditambah 300. Maka akan diperoleh angka sekitar 1195. Dan jika kita bandingkan dengan harga saham saat video ini dibuat, cukup menarik. Nah, tapi sayangnya, di tahun-tahun sebelumnya, harga saham LPPF ini cukup premium dengan angka yang biasanya sempat di atas angka 5 ribuan. Tapi pada tahun 2020 memang sempat mengalami penurunan. Dan harga saham saat video ini dibuat bisa dikatakan hampir serupa dengan tahun 2020 dan tahun 2021. Kemudian kita lihat dari sisi probabilitasnya. Kita ambil data 10 tahun terakhir saja. Adalah 30%, artinya 7 kali naik dan 3 kali turun. Pernah naik signifikan di tahun 2021, tapi pernah juga turun signifikan. Bahkan di tahun 2020, untuk data yang ada di aplikasi Stockbit ini pernah turun hingga 70%.
Artinya dari sisi harga saham, LPPF ini memang sangat fluktuatif, apalagi jika dilihat dari naik turunnya berdasarkan persentase yang ada ini. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah LPPF ini ke depannya akan lebih menarik lagi berhubung harga sahamnya sudah mengalami penurunan? Tapi ingat, dari aspek valuasi, harga sahamnya sudah lebih tinggi dari modal per lembar yang mereka miliki. Jadi penting bagi kamu untuk mempertimbangkan hal itu juga. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Tujuan dari saya membuat video ini tak lain dan tak bukan adalah untuk melihat apakah ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan, dan di sisi yang lain bagaimana cara kita untuk meminimalisir kerugian. Seperti yang kamu tahu, pasar saham ini penuh dengan ketidakpastian. Dari satu tahun ke tahun berikutnya banyak terjadi perubahan. Entah itu saham yang mengalami kenaikan, saham yang mengalami penurunan, perusahaan yang labanya naik signifikan, yang turun signifikan, dan lain sebagainya. Jadi pada video kali ini kita akan coba melihat beberapa data histori di masa lalu untuk bisa melihat kira-kira di masa depan bagaimana kondisinya. Dan dengan adanya video ini kamu jadi bisa belajar tentang berbagai hal yang pernah terjadi di masa lalu agar supaya di masa depan kamu bisa memanfaatkan peluang dan meminimalisir kerugian. Jadi kita akan bahas saja beberapa poin intinya. Mari kita bahas dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Poin pertama, posisi saham dengan market cap terbesar akan berubah. Ini merupakan data yang saya kutip dari website IDX pada bulan Januari tahun 2020. Bisa kamu lihat di sini untuk posisi market cap. Kamu tentu sudah tahu nama-nama saham ini seperti BBCA, BRI, Telkom, BMRI, UNVR, ASII, HMSP, TPIA, BBNI, dan ICBP. Ini merupakan 10 saham dengan market cap terbesar per Januari tahun 2020. Bagaimana dengan posisi saat ini? Nah, ini merupakan data per Juni tahun 2025. Kamu bisa lihat posisinya. BBCA, TPIA, Brandbian, AMMN, BBRI, BMRI, DSSA, DCII, dan TLKM. Jika kamu bandingkan dengan data tahun 2020, kamu tentu sudah melihat ada beberapa saham yang sudah mengalami perubahan, sehingga sudah tidak masuk lagi ke dalam 10 saham dengan market cap terbesar. Kamu bisa lihat nama-nama sahamnya di sini. Contohnya seperti UNVR, ASII yang sudah tidak masuk dari list saham yang bisa kamu lihat untuk periode Juni tahun 2020. Di sisi yang lain, jika kita melihat di sebelah kanan, ini merupakan market kapitalisasinya. Bisa kamu lihat di sini terjadi kenaikan market kapitalisasi untuk beberapa saham. Contohnya seperti BBCA yang pada tahun 2020 berjumlah 790 tapi naik menjadi 1058 pada Juni tahun 2025. Kita lihat untuk BBRI dengan angka 561 pada Juni tahun 2025 tapi pada tahun 2020 bulan Januarinya 544. Kenaikannya ada tapi tidak terlalu signifikan. Begitu juga dengan saham-saham yang lain, contohnya seperti TPIA di tahun 2020. TPIA memiliki nominal market cap sebanyak 156, tapi pada bulan Juni tahun 2025 menjadi 854. Artinya di sini kamu bisa lihat saham-saham mana yang market cap-nya mengalami kenaikan signifikan, yang stabil, atau bahkan yang mengalami penurunan. Oke, poin kedua, akan ada saham yang harganya di situ-situ saja, kembali naik dan kembali turun. Nah, ini merupakan saham pertama. Bisa kamu lihat, pada tahun 2020 harga sahamnya bergerak pada angka sekitar 10 ribuan sampai 11 ribuan. Nah, pada tahun 2025 saat video ini dibuat, harga sahamnya tetap berada pada angka tersebut. Itu artinya jika melihat data tahun 2020 dan tahun 2025 hingga video ini dibuat, harga saham ini bergerak pada angka di situ-situ saja. Memang pernah turun hingga di bawah 8.000, tapi kemudian saat video ini dibuat, kembali lagi ke angka sekitar Rp10.000. Berbeda dengan saham yang ini. Saham ini harganya mengalami kenaikan pada tahun 2020 berada pada kisaran angka di bawah Rp8.000. Tapi pada tahun 2025 ini sudah naik hingga ke angka 8 ribuan. Dan untuk saham yang ketiga, pada tahun 2020 harga sahamnya di angka 8 ribuan. Tapi kini di tahun 2025 harganya sudah turun ke angka 1.500-an. Nah, ini merupakan fakta dan data dari 3 saham dengan 3 kondisi yang berbeda. Ada yang saham harganya di situ-situ saja di angka 10 ribuan, ada yang harganya naik dari sekitar 6 ribuan menjadi 8 ribuan, ada yang harganya turun dari 8 ribuan menjadi 1.500-an. Artinya, dalam 5 tahun sampai 6 tahun ke depan, tentu saja akan ada perubahan-perubahan untuk saham-saham dari sisi harga sahamnya. Poin ketiga, laba perusahaan ada yang naik, ada yang turun, ada yang cenderung tetap.
Ini merupakan informasi untuk saham yang pertama pada tahun 2020 labanya 16,1 triliun rupiah. Pada Q1 tahun 2025 yang jika diproyeksikan menjadi 27,7 triliun rupiah. Itu artinya terjadi kenaikan laba dari tahun 2020 ke Q1 tahun 2025 yang disetahunkan. Saham berikutnya, di tahun 2020 labanya 7,6 dan di tahun 2025 diproyeksikan dari data Q1-nya labanya hanya 418. Terjadi penurunan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi ingat, ini merupakan data Q1 tahun 2025 yang disetahunkan. Sehingga kita harus menunggu data Q2 hingga Q4 agar hasil menjadi lebih realistis. Tapi setidaknya dengan data ini saja kamu bisa lihat terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan saham yang ketiga, labanya bisa dikatakan bergerak di angka di situ-situ saja, yaitu sekitar 1,7 untuk tahun 2020 dan tahun 2025 yang disetahunkan. Jadi untuk poin ketiga ini, kita juga belajar bahwa dari sisi laba ada perusahaan yang labanya naik, ada perusahaan yang labanya turun, ada perusahaan yang labanya di situ-situ saja. Dan kita masuk kepada poin keempat. Poin keempat dari pembahasan ini, dividen juga akan berubah, ada yang naik, tetap, dan turun. Ini merupakan untuk saham pertama. Kamu lihat di sini, saham ini biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Nah, berhubung pada tahun 2025 baru 1 kali bagi dividen, jadi kita lihat saja dividen pertama di tahun 2020 dengan angka 570 dan di tahun 2025 sudah naik menjadi 2245. Itu artinya terjadi kenaikan angka dividen per share yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2025. Saham yang kedua, pada tahun 2020 dividen per share-nya 119. Pada tahun 2025 turun hingga ke angka 56. Artinya terjadi penurunan dividen yang cukup signifikan. Dan saham yang ketiga, sejak tahun 2020 hingga tahun 2025 angka dividen per share-nya tetap dengan angka Rp50. Nah, jadi dari beberapa data ini kamu bisa lihat untuk sisi dividen juga terjadi penurunan kenaikan ataupun tidak bergerak kemana-mana untuk angka dividen per share-nya. Pasar saham akan selalu berubah. Saham yang dulu bagus belum tentu bagus sekarang. Saham yang sekarang bagus belum tentu bagus di masa depan. Oleh karena itu sangat penting untuk terus update kinerja perusahaan agar keputusan yang diambil bisa lebih cepat dan tepat. Dengan melihat beberapa fakta ini, kamu jadi bisa menyusun rencana perihal apa yang akan kamu lakukan di saham dalam jangka waktu setidaknya 5 tahun ke depan. Jika saat ini harga saham turun dan kamu floating loss, apakah hal itu akan terus berlangsung? Ataukah ini merupakan momentum untuk memperoleh harga murah sebelum harganya naik lagi? Tapi ingat, di sisi yang lain, ada juga saham yang harganya mengalami penurunan signifikan. Sudah murah 5 tahun yang lalu, tapi kembali menjadi lebih murah 5 tahun ke depan. Intinya tidak ada yang bisa prediksi 100% tepat. Tapi setidaknya dengan berbagai fenomena yang ada, kita bisa belajar banyak hal dan tidak hanya terlena dengan kondisi saat ini. Kalau sahammu turun, jangan sedih. Kalau sahammu naik, jangan sombong. Dunia itu berputar, begitu juga dengan pasar saham. Pada intinya, saya pribadi adalah orang yang lebih fokus kepada fundamental perusahaan. Apakah laba perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan dalam jangka panjang? Karena pada intinya, laba itu mempengaruhi banyak hal. Entah itu dari sisi pembagian dividen, entah itu dari sisi pertumbuhan ekuitas, dan lain sebagainya. Dan tidak bisa dipungkiri, laba itu juga secara tidak langsung akan mempengaruhi keputusan orang dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. Memang ada beberapa poin penting lagi yang harus kita perhatikan seperti komposisi hutang, bagaimana manajemennya, dan lain sebagainya. Tapi setidaknya dengan beberapa fakta dan data yang bisa kamu lihat di sini, ternyata ada saham-saham yang kinerjanya mengalami peningkatan, ada saham-saham yang kinerjanya mengalami penurunan, ada saham-saham yang kinerjanya di situ-situ saja. Memang laba itu bukan jaminan segalanya. Ada juga yang labanya naik karena didominasi oleh faktor yang di atas kertas saja, sehingga bukan laba real yang bisa diperoleh dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu penting juga bagi kamu untuk terus update kinerja perusahaan dan menganalisa laporan keuangannya secara lebih mendetail lagi. Nah, semoga dengan video ini kamu bisa memperoleh manfaat dan informasi baru. Ingat, kondisi di tahun 2025 ini mungkin tidak akan sama dengan kondisi yang akan kamu hadapi di tahun 2030. Seperti yang saya katakan tadi, ada saham yang harganya naik, turun, ataupun tetap. Ada perusahaan yang labanya naik, turun, atau tetap. Dan ada juga saham-saham yang membagikan dividen yang terus meningkat, menurun, atau bahkan tetap juga.
Dan ingat, tidak ada satu saham pun yang kebal terhadap mekanisme pasar. Entah itu saham yang saat ini kamu lihat sangat bagus, entah itu saham yang saat ini mungkin kamu sepelekan. Jadi pastikan kamu terus update kinerjanya, kamu terus memantau sahamnya, dan sambil kamu terus belajar tentang kondisi market dari waktu ke waktu. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham, kedua, stock for living, ketiga, strategi nabung saham, keempat, the stock market, dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.